Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Lampu, channel yang merupakan tempat informasi dan pemberian informasi yang akurat terkait permasalahan di Kabupaten Palu. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Zamir Alfi yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Palu. Di mana hari ini kita akan membahas varian baru serta vaksin booster yang mungkin belum beberapa orang yang menerima vaksinnya. Oleh karena itu, untuk lebih jelas kita akan berbincang-bincang dengan Pak Zamir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ini Pak, kami kemarin sudah berbincang-bincang dengan Bapak Dinaudi terkait permasalahan COVID-19 yang masih ada di Kabupaten Palu ini, Ya. yang katanya sudah terpapar 70 orang, benar Pak? Ya, jadi untuk hari ini data kita hari ini total yang terpapar itu ada yang masih terpapar ya. Itu sekitar 70 orang dengan rincian 67 orang itu isolasi mandiri dan 3 orang sembuh. 3 orang dirawat di rumah sakit umum di RSUD Talamudi ya. Jadi artinya hari ini ada yang masih terdata kita sebagai pasien COVID ada 70 orang. Dengan hari ini ada 8 yang sembuh, 4 yang penambahan baru. Oh, 8 yang sudah sembuh dari 70 orang tadi. Enggak, 70 orang itu sisa yang ada. Oh, sisa yang ada 70 orang. Jadi total kemarin itu 78 orang. Ya. 8 sembuh, 70 ini masih 67 isoman, 3 dirawat di rumah sakit. Iya. Terkait beberapa orang yang sudah terpapar ini, apakah ini COVID varian baru yang dinamakan Omikron itu atau bukan Pak? Yang Ya. kembali. Kalau untuk di Kabupaten Palu kita nggak bisa bedakan apakah ini Omikron ataupun varian lainnya, karena untuk di Sumatera Selatan ini belum ada alat untuk bisa mendeteksi varian mutasi. Jadi alat yang ada di Sumatera Selatan ini cuma bisa membedakan ini COVID atau bukan COVID. Kalau untuk kita tahu dia varian mutasi apakah Omikron ataupun varian mutasi lainnya, harus dikirim ke Jakarta. Jadi untuk seluruh, bukan hanya di Palu, tapi untuk di Sumsel ini kita belum bisa bedakan apakah ini Omikron atau bukan. Jadi dan sampai saat ini rilis resmi dari dinas provinsi ataupun pemerintah provinsi belum ada juga rilis tentang yang varian Omikron ataupun mutasi lainnya, belum ada rilis resminya. Ya, itu bisa karena keterbatasan alat kita di Sumsel. Terkait ya Pak ya, vaksin ini, vaksin booster ini, vaksin yang bagaimana? Ya, memang kalau vaksin itu yang dianggap dosis penuh itu 2 dosis kan? Ya. Dosis 1, dosis 2. Booster adalah dosis tambahan. Jadi dosis tambahan karena dianggap 2 dosis itu yang dianggap penuh itu belum cukup kuat untuk bisa menangkal dari COVID ini sendiri gitu. Jadi makanya diharapkan dengan ada dosis tambahan itu akan bisa lebih memprotek tubuh dari serangan COVID. Memang yang jadi salah kaprah di masyarakat ini juga terkait dengan vaksinasi ini, seolah-olah udah divaksin harusnya mereka beranggapan harusnya kebal gitu, nggak akan kena. Tapi kan kenyataannya udah divaksin lengkap baik 2 dosis, bahkan ada yang juga udah 3 dosis juga dengan dosis tambahan tadi masih juga terpapar COVID gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya vaksinasi ini bukan jaminan untuk tidak kena COVID gitu. Itu yang harus dicatat. Tetapi setidaknya dengan vaksinasi angka kesakitannya lebih ringan. Jadi harusnya dia bisa kalau tidak divaksin dia bisa gejalanya berat, bahkan sampai meninggal. Tapi dengan
dia divaksin, gejalanya bisa timbul ringan, sehingga penyembuhannya pun lebih cepat. Jadi ini bisa kita bandingkan dengan tahun lalu. Ya. Tahun lalu itu tingkat COVID juga tinggi gitu, tapi kematiannya juga tinggi. Jadi dengan kenapa bisa seperti itu? Artinya yang kena COVID itu dengan berat sampai meninggal itu cukup banyak, karena memang waktu tahun lalu itu tingkat vaksinasi itu tidak separah sekarang. Artinya kalau dulu lebih rendah dari sekarang ya, intinya seperti itu. Kalau sekarang walaupun masih ada masyarakat yang belum vaksin, tetapi masihlah lebih banyak ketimbang yang dulu. Itu. Jadi itu yang mempengaruhi. Jadi artinya itu yang membedakan tahun ini dibanding tahun kemarin, tingkat kematiannya kecil banget gitu. Untuk di Bali untuk saat ini belum ada kita jumpai itu, tetapi di provinsi sendiri pun yang meninggal ada, tetapi angkanya kecil, tidak kayak kemarin. Kalau tahun kemarin kan kita nguburin satu hari itu sampai 4 kali, 4 mayat gitu kan kita kuburin kan pasien COVID. Kalau hari ini kan dari awal mulai ada muncul lagi di Februari, di awal Februari atau akhir Januari ke Februari sampai saat ini yang meninggal tidak ada, tapi yang rawat isolasi mandiri itu cukup banyak, dan untuk rumah sakit pun tidak sampai full gitu. Nah, artinya tingkat keparahannya tidak seperti yang dulu. Terus yang kedua, masa penyembuhannya juga lebih singkat. Kalau dulu bisa 10 hari sampai 14 hari, sekarang rata-rata pasien-pasien isolasi mandiri itu dikasih obat pun kurang dari 5 hari rata-rata udah sembuh gitu. Jadi artinya ini dia pengaruh dari vaksinasi itu ada gitu. Walaupun ya dia kena COVID tapi ya ringan itulah. Jadi artinya vaksinasi itu penting gitu untuk kita tetap gencarkan, karena walaupun tidak menjamin orang tidak kena, tapi minimal kalau kena tidak parah-parah amat gitu dan cepat sembuh gitu. Yang jelasnya menjamin supaya tingkat daripada bahayanya itu berkurang. Iya. Terkait ke masalah vaksin booster kan, karena ini ada meminta masalah, karena vaksin itu katanya dia ini ditambah lagi vaksin booster. Vaksin booster ini sudah berapa banyak kah di Kabupaten Bali ini yang melakukan vaksin booster? Ya, secara umum vaksin booster di Kabupaten Bali itu baru 4,8%, jadi cukup kecil gitu. Padahal kalau untuk dosis 1 secara umum kita udah 94,6%, udah lumayan, hampir 100% kan. Terus untuk dosis 2-nya aja udah 70,7%. Dan untuk dosis 2 ini di Sulsel baru 3 kabupaten yang mencapai seperti Kabupaten Bali. Iya, 70% ke atas ini baru 3. Kita ketiga kan, itu ada Prabu Muli, terus Oku Timur itu baru kita. Jadi artinya syarat memang kalau pemerintah targetnya untuk dosis 2 itu 70% ke atas minimal. Tapi yang jadi masalah itu memang yang boosternya kan gitu. Ya. Harusnya kan kalau dosis 2 tadi udah 70%, dosis 2-3 jangan sampai udah itu lah, paling tidak 30%-an harusnya lah ada kan gitu. Ya. Terkait permasalahan tadi, kita kembali kepada vaksin tadi. Apakah ketersediaan daripada vaksin kita ini, vaksin booster ini di Kabupaten Bali ini sudah begitu? Ya, kalau ketersediaan vaksin sebenarnya kita nggak ada masalah untuk ketersediaan vaksin, karena kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya untuk meminta vaksin itu, dan juga
kurang pun dari provinsi kita selalu minta langsung dari pusat. Jadi artinya kalau untuk sejauh ini kesiapan vaksinasi kita yang tidak ada masalah gitu. Cuma yang jadi masalah Peminatnya. peminatnya. Oke lah Pak Jamil sebagai ahli kesehatan Kabupaten Bali khusus masalah COVID-19 ini. Terima kasih pada hari ini kami telah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Bisakah Pak Jamil untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat Bali terkait permasalahan COVID-19? Ya, pesannya yang jelas COVID ini nyata, ya, bukan rekayasa, bukan hoax juga, karena banyak yang menganggap ini permainan segala macam. Jadi ini nyata adanya, dan penanganan COVID apapun juga variannya kita nggak usah terlalu berdebat dengan varian-variannya, karena apapun variannya tata laksananya tetap sama, nggak ada yang berubah. Dan yang paling penting itu tetap kuncinya di protokol kesehatan dan vaksinasi serta doa. Itu yang penting, karena kalau ini nggak dijalankan, COVID ini ya akan tetap ada gitu, nggak akan selesai. Jadi saya kira itu yang penting buat masyarakat. Oke, terima kasih kepada Pak Jamil telah menyampaikan pesan-pesannya. Semoga masyarakat bisa memahami apa yang dimaksudkan Pak Jamil, karena varian Delta tahun 2021 itu telah melantakkan Republik Indonesia. Terus Kabupaten Bali juga begitu banyak permasalahan sehingga menimbulkan sesuatu yang bisa membuat kita jadi miskin karena COVID-19. Atas peranan dan tontonan masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.